Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data, ada sekitar 16.000 masjid yang dihancurkan di China. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, pemerintah Indonesia beberapa tahun yang lalu mengecam tindakan daripada China karena penghancuran masjid. Ya. Ada sebagian masjid yang digusur, ya, kemudian pada umumnya masjid-masjid ini kubahnya itu diganti, guys. Jadi kubahnya itu dibikin mirip kelenteng gitu, ya, mirip arsitektur rumah China gitu. Jadi orang-orang China itu nggak mau ya bangun masjid itu menggunakan kubah gitu, seperti kubah orang Arab gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Arab ya, pusat daripada Islam, tidak marah terhadap China? Bahkan orang Arab itu ya konco-koncoan sama China. Kan ini semacam anomali ya. Investasi daripada Arab Saudi di China itu gila-gilaan, guys. Sementara masjid di sana banyak dihancurkan. Kenapa pemerintah China dengan pemerintah Arab itu mesra-mesraan, sementara masjid di China itu dihancurkan? Ini kan nggak masuk akal. Ya nggak sih? Sementara pemerintah kita, pemerintah Konoha itu mengecam karena dihancurkan yang namanya puluhan ribu masjid di China. Sementara di waktu yang sama, pemerintahan Arab Saudi berinvestasi gila-gilaan di China. Wow, luar biasa. Kenapa orang-orang China atau pemerintah China itu tidak mau atau tidak suka masjid itu punya kubah? Ada banyak faktor ya. Dan kenapa ada 16.000 masjid dihancurkan di China itu, faktor yang paling pertama itu ya, karena proses sinisasi. Apa itu sinisasi? Sinisasi itu proses seperti sinkronitas. Jadi pemerintah China itu, terutama PKC, Partai Komunis Cina ya, PKC itu tidak mau ya masyarakatnya itu terdistorsi gitu atau dipengaruhi oleh budaya-budaya luar atau ideologi-ideologi daripada luar. Makanya pemerintahan China itu melalui PKC, mereka menerapkan yang namanya aturan untuk membudidayakan semua agama yang ada di China. Nggak hanya agama Islam, agama Kristen juga. Jadi gereja-gereja di China itu ya gerejanya itu ya mirip seperti arsitektur rumah China. Cuman ya kita warga Konoha itu ya kalau misalnya ada masalah seperti ini terlalu vokal gitu. Sebenarnya orang-orang Kristen juga sama aja. Ya orang Kristen nggak ada yang marah tuh ketika misalnya gereja di sana diganti ya seperti rumah orang-orang China gitu ya. Kalau di Indonesia itu gereja seperti misalnya mirip rumah Batak misalnya atau rumah orang Papua misalnya. Seperti di Bali misalnya. Gereja di Bali itu menggunakan budaya Bali, guys. Bentuk gerejanya juga, arsitekturnya itu dari budaya Bali. Gak ada yang marah tuh orang Kristen. Cuman kalau ya, saya melihat ya, kaum muslimin, ya kalau melihat masjid yang ada di China ini dihancurkan, kubahnya diganti jadi arsitektur rumah China di Tiongkok itu, maka mereka akan marah-marah gitu. Tapi kan gak ada masalah kan? Gak ada masalah kalau misalnya diganti ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintahan China itu sensitif dengan hal-hal seperti ini, sementara pemerintah kita nggak terlalu sensitif gitu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena pemerintah China itu kan masih menganut yang namanya komunisme. Jadi komunisme dengan Islam itu kan mereka nggak mau gitu ya. Misalnya ya beradu gitu, ini komunisme, ini ideologi Islam gitu. Nggak mau gitu. Sehingga pemerintah China itu pengen ya masyarakatnya itu menganut satu ideologi. Nggak mau ada tabrakan ideologi. Karena mereka juga punya trauma di masa lalu. Zaman dulu ya, orang-orang Eropa itu mengetawain yang namanya China. Diketawain, guys, diejek, diledek, sehingga China itu sekarang begitu luar biasanya gitu. Karena apa? Karena ejekan daripada orang-orang
Eropa. Orang-orang Eropa mengatakan China itu peniru, ya suka nyontek. Ya memang zaman dulu orang China itu suka nyontek atau peniru, tapi sekarang ini teknologinya gila-gilaan. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena mereka itu tidak terdistrak dengan budaya luar. Mereka tidak dipengaruhi oleh budaya luar. Jadi pikiran daripada orang-orang China itu seperti ini guys ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya. Jadi ini tuh yang paling nggak suka saya bagi teman-teman muslim ya. Kalau saya kritik pemuka agama, saya kritik tradisi dalam beragama agama Islam, bukan berarti saya benci dengan agama Islam, bukan ya. Jadi ini sangat-sangat tidak bisa dipisahin ya kalau saya perhatikan ya. Jadi harus dipisahin ya. Ini terjadi di China ya, bukan di Indonesia ya. Jadi pola pikir daripada orang China itu atau pemerintah China itu, kita harus juga melihat dari pola pikir orang China ya. Jangan hanya melihat dari pola pikir orang Indonesia ya. Jangan seperti itu guys. Jadi pola pikir daripada orang China itu, kalau mereka membiarkan masyarakatnya itu menganut ideologi atau mereka lebih mementingkan yang namanya budaya luar, maka ini semacam ancaman. Contoh kecil misalnya ya. Kalau misalnya umat muslim yang ada di sana itu mereka lebih memilih yang namanya tanah suci mereka itu yaitu tanah Arab ya. Maka ini masalah besar bagi orang China. Sehingga orang China itu khawatir kalau masyarakatnya itu sudah ya mengesampingkan yang namanya bahwa tanah suci itu ya di Arab bukan di China, maka mereka akan mengabaikan yang namanya China. Jadi mudah dijajah gitu, disusupi gitu. Ya, apa hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa? Nggak berhubungan. Dari pola pikir orang China itu, kalau orang China itu menganggap bahwa tanahnya itu bukan tanah suci, ya menganggap bahwa tanah air mereka itu bukan tanah suci mereka, maka mereka akan buang sampah sembarangan. Mereka tidak akan menjaga yang namanya alam daripada China itu sendiri. Ya, kalau dipikir-pikir memang kurang lebih nggak ada korelasi ya. Tapi secara ideologi ini sangat berkorelasi guys ya. Secara antropologi gitu. Jadi orang China itu berpikir itu panjang gitu. 10 langkah ke depan. Emang sekilas nggak ada hubungannya. Apa masalahnya kalau kita menganggap bahwa tanah China itu bukan tanah suci? Umat muslim yang ada di China itu berpikir bahwa tanah China itu bukan tanah suci. Yang mereka berpikir bahwa tanah Arab itu tanah suci. Sebenarnya sekilas nggak ada masalah. Tapi ya untuk jangka panjang ini masalah besar. Ya, karena apa? Karena mereka tidak akan peduli dengan tanah mereka. Mereka lebih peduli dengan apa? Peduli dengan yang namanya tanah suci yang ada di Arab Saudi. Itu dari pola pikir orang-orang China ya. Pola pikir dari pemerintahan China. Kemudian ya mereka berpikir ya kalau misalnya banyak masyarakat China itu atau penduduk muslim di China itu pergi ke Arab umroh misalnya ya, maka devisa akan semakin berkurang ya, karena devisa ini akan didapatkan oleh negara Arab, ya kan? Jadi China itu akan semakin tertinggal, nggak bakal maju ya. Kalau misalnya ada mengatakan orang China itu parnoan, pemerintah China itu parnoan berlebihan, justru mereka melakukan itu makanya mereka maju, ya. Jadi Indonesia nggak melakukan ini makanya kita nggak maju gitu. Jadi secara tidak langsung ya efek daripada kemajuan negara China itu ada berbagai faktor ya. Faktornya ya ini. Makanya pemerintah China itu selalu mensinkrontaskan agama yang dari luar ya biar sesuai dengan nilai-nilai atau budaya orang China itu sendiri. Mereka nggak mau ya budaya atau nilai-nilai sosial daripada China itu terdistrak. Ya intinya gini guys ya. Orang China itu nggak pengen masyarakatnya itu lebih memuja-muja bangsa lain atau leluhur bangsa lain atau budaya orang lain daripada budayanya sendiri. Karena ini bentuk daripada penjajahan secara ideologi menurut orang-orang China. Makanya mereka sinkronitaskan ya. Jadi ini termasuk sinkronitas. Sementara kalau saya perhatikan ya, agama muslim yang ada di China itu kan susah bersinkronitas. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama muslim itu kan, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, agama muslim itu kan beda dengan agama Kristen atau agama yang lain kalau saya perhatikan. Agama Buddha, agama Hindu gitu. Ya, saya tidak mengatakan benar salah di sini ya, tapi ya ini berdasarkan ideologi gitu, berdasarkan tradisi daripada agama itu sendiri. Tradisi daripada agama
Islam itu kalau saya perhatikan itu ya menyeluruh. Jadi cara makan, cara minum, ya cara berpakaian, cara berpikir, cara berucap, cara kawin, semua hal dikontrol oleh agama. Jadi susah bersinkronitas. Jadi kalau misalnya disesuaikan dengan lingkungan gitu, dengan budaya itu sangat susah melebur dengan budaya. Biasanya ya budayalah yang diislamkan. Itu ya berdasarkan data, berdasarkan fakta. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama Buddha misalnya atau agama Hindu, ya buktinya agama Hindu yang di Bali itu kan bersinkronitas sesuai dengan budaya Bali. Jadi tidak bertentangan dengan budaya setempat. Kenapa? Karena agama Hindu itu tidak terlalu mengurusi yang namanya semua hal gitu. Bisa disekularkan. Ya, sama halnya dengan agama Kristen misalnya. Kristen itu kan bisa disekularkan dengan pemerintahan misalnya, dengan negara ya. Jadi agama Kristen itu melebur dengan budaya. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan zaman sekarang, orang Papua itu masih kental dengan nilai budaya mereka. Mereka masih menggunakan nama-nama orang Papua, bahasa Papua, bahkan kitab suci mereka itu menggunakan bahasa Papua. Itulah saking sinkronitasnya. Ya, jadi agama itu ya menurut orang China itu harus sinkronitas, harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, gak boleh bertentangan dengan budaya. Kalau nggak itu bagian daripada penjajahan, itu bagian daripada memutus ya hubungan antara leluhur mereka dengan apa? Dengan budaya baru. Tapi ya warga Konoha tidak mengerti hal ini, nggak sampai otaknya berpikir sampai sejauh ini. Karena apa? Karena mohon maaf ya, IQ-nya setara dengan gorila. Kalau saya ngomong seperti ini juga pasti banyak yang tersinggung ya. Jadi kita itu sebenarnya ya warga Konoha itu sebenarnya sudah terjajah secara ideologi, sudah terputus gitu ya. Ibarat pohon ya, batang dan akarnya sudah terputus. Akar kita itu apa? Ajaran-ajaran daripada leluhur kita, nasihat-nasihat daripada leluhur kita. Jadi orang China itu nggak terputus dengan ajaran leluhur mereka. Apa ajaran leluhur daripada China? Yaitu Confucianism atau Confucius. Jadi ajaran Confucius lah yang bikin negara Cina itu maju guys. Ya, ada berbagai faktor ya sebenarnya kenapa China itu maju, tapi ajaran yang paling mempengaruhi itu adalah keajaran daripada Confucius lah yang mempengaruhi kenapa China itu maju. Nah, ketika ajaran Confucius ini diterapkan di China, ini kan bertentangan dengan agama Muslim ya. Bagi sebagian, ya nggak semuanya tapi bagi sebagian orang China. Mereka justru ya banyak memusyrik-musyrikkan ajaran leluhur mereka seperti ajaran Confucius ya. Oh, Confucius itu musyrik. Oh, Confucius itu masuk neraka. Jangan dengerin lah. Sehingga pemerintah China itu nggak mau masyarakat seperti itu. Masyarakat China itu atau pemerintah China itu sudah berpikir jauh ke depan, 10 langkah ke depannya. Beda dengan di Konoha. Konoha itu nggak berpikir sejauh ini ya. Mereka rela ya didada secara ideologi, secara budaya dan sebagainya. Mereka nggak mau tahu, bodoh amat gitu ya. Yang penting hari ini bisa korupsi gitu ya. Hari ini bisa dapat nyolong gitu. Jadi warga Konoha itu pikirannya seperti itu. Nggak semuanya tapi ya rata-rata warga Konoha seperti itu ya. Mikirannya korupsi, korupsi, korupsi terus yang dipikirkan. Sementara orang China itu nggak boleh seperti itu. Kalau lu jadi pemuka agama ya jadilah pemuka agama. Jangan campurin politik. Jangan korupsi. Jadi makanya ya pemerintah China itu ya kalau saya perhatikan ya nggak boleh ya pemuka agama jadi kepala negara gitu atau jadi pejabat, nggak boleh. Karena apa? Karena agama itu kan tujuannya kan sorga, sementara pemerintah itu kan pengen bikin negara itu seperti sorga. Kan ini dua hal yang berbeda. Agama itu kan mengurusi langit gitu ya, sementara pemerintahnya itu mengurusi bumi gitu. Ini dua hal yang berbeda. Dan inilah yang tidak diterima oleh warga Konoha. Kenapa di Konoha itu banyak pemuka agama yang korupsi? Karena mereka nggak punya keahlian gitu, nggak punya kompeten gitu. Kalau jadi pejabat gitu, mereka nggak punya kompeten. Mereka ya mengurusi langit gitu, halu gitu ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha itu kan kalau bicara tentang sains gitu kan sering halu ya kalau saya perhatikan ya. Nggak ngerti gitu. Jadi inilah yang tidak dipengen oleh pemerintah China. Makanya mereka nggak mau yang namanya sebuah agama itu dikuasai oleh ideologi daripada luar. Ya, bahkan ya dugaannya kitab suci agama-agama yang ada di China itu ya dugaannya. Jadi kitab suci itu direvisi, guys. Dan menurut saya ini sangat-sangat
luar biasa gitu. Saya terkejut ya ketika mendengarkan informasi ini. Kitab suci ini direvisi, guys. Jadi dalam kitab suci agama-agama yang ada di China itu ya, nabi-nabinya itu ada yang berasal dari China. Biar apa? Biar mereka itu terlalu mengagung-agungkan yang namanya budaya luar. Makanya mereka maju. Kenapa Konoha tidak melakukan seperti China? Ya karena Konoha nggak pengen maju gitu. Kita kan sudah terjajah sebenarnya. Ibarat pohon dengan akarnya sudah terputus, guys. Kalau saya ngomong seperti ini juga pasti saya akan dihujat ya. Walaupun saya membela tanah air saya sendiri, saya berpikir bahwa tanah air kita itu adalah tanah suci. Tapi warga Konoha tidak bisa menerima ini karena kita sudah dijajah, kepalang dijajah secara ideologi, dijajah secara budaya. Orang China nggak mau seperti itu. Karena apa? Karena IQ mereka tinggi. Tujuan mereka apa sih sebenarnya? Kenapa sih mereka banyak meniru? Ya karena tujuan mereka tuh biar visa ya, visa masyarakat Muslim yang ada di China itu tidak keluar gitu. Gak keluar ke Arab Saudi. Dan Arab Saudi juga nggak marah, nggak seperti warga Konoha. Jadi kita itu sebenarnya lebih Arab dari Arab, guys. Pemerintah Saudi itu investasi di China itu gila-gilaan. Mereka lebih peduli dengan apa? Ya peduli dengan urusan negara gitu, urusan investasi gitu. Lagian ya kalau saya perhatikan Arab itu sekarang sudah mulai jadi negara liberal, guys. Cuma kita aja ya yang primitif gitu ya. Kita itu seperti negara Arab di zaman dulu. Sementara orang Arab pengen seperti zaman Majapahit gitu, seperti zaman Sriwijaya. Ya, mereka lebih terbuka dengan bangsa lain. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, bahkan banyak tuh ya mahasiswa dari Arab Saudi kuliah di Amerika, kuliah di Inggris gitu. Sementara kita masih mengcover-coverkan Inggris, mengcover-coverkan Amerika. Jadi kita itu emang nggak layak jadi negara maju, guys. Susah ya. Banyak hal-hal yang perlu kita benahi gitu. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa pemerintah China itu menekan yang namanya umat Muslim yang ada di China. Alasan selanjutnya itu karena dalam prinsip umat Muslim itu ya ada istilah pilihlah pemimpin yang seiman. Nah, pemerintah China itu nggak mau seperti itu. Kalau misalnya nih penduduk daripada China itu banyak yang menganut agama Muslim misalnya sekitar 50% atau 60%, maka mereka akan memprioritaskan yang namanya pemimpin Muslim. Jadi mereka nggak mau seperti itu. Pemerintah China itu nggak mau. Karena pemerintah China itu adalah masyarakat pembaca. Mereka membaca sejarah-sejarah, membaca buku, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mau dibodoh-bodohi gitu. Mereka nggak mau umat Muslim yang ada di China itu lebih daripada 30%. Kalau saya perhatikan sekarang ini, jumlahnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Kurang lebih 20-30 juta ya. Lebih banyak umat Buddha ya. Buddha kan ratusan juta ya di China. Nah, kenapa Buddha itu lebih terima di China? Ya karena Buddha itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara ya agama Muslim itu ya bisa sih menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi sangat susah. Karena apa? Karena bukan berarti agama Muslim itu salah ya, tapi karena culture-nya, budayanya gitu. Jadi umat Muslim itu kan mengatur segalanya gitu, cara makan, cara minum, cara tidur ya, cara bangun, cara mandi, ya semuanya dikontrol, menyeluruh, ada hukumnya. Jadi pemerintah China berpikir ya kalau ini dibiarkan, ini sama seperti membuat negara di dalam negara. Kenapa? Karena agama Muslim itu kan punya hukum sendiri kan. Apa itu hukumnya? Hukum syariat Islam. Jadi kalau mereka bawa hukumnya sendiri itu seperti menjajah suatu negara gitu. Beda dengan agama Buddha misalnya, nggak ada itu istilah syariat Buddha gitu, atau syariat Hindu gitu, atau syariat Kristen gitu, nggak ada. Jadi ini sangat berbahaya bagi suatu negara gitu. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah gara-gara ini Konoha tidak maju? Ada yang mengatakan ada hubungannya, ada yang mengatakan nggak ada hubungannya. Tapi ya keputusannya di Anda yang nonton video ini, saya tidak memutuskan ya, saya tidak menyimpulkan ya. Silahkan disimpulkan sendiri. Karena apa? Karena kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, agama itu seperti punya dunianya sendiri gitu, atau punya negaranya sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka punya hukum gitu, syariat Islam. Ya, kemudian punya aturan sendiri, organisasi sendiri, kemudian pokoknya lengkap gitu. Bisa bikin suatu negara gitu. Dan ini nggak dimaui oleh nggak dimaui oleh negara China. Mereka pengen berdaulat gitu.
Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena nasionalisme. Biar nasionalisme itu mereka tidak terkikis ya. Jadi kalau misalnya ada agama nih ya, agama yang punya hukum sendiri, ya kemudian mereka punya prinsip yang penting seiman gitu. Mereka lebih setia terhadap yang seiman daripada senegara. Kalau misalnya ada agama seperti itu, mementingkan yang namanya kepentingan seiman, maka China itu nggak mau seperti itu. China nggak mau ya nilai-nilai budaya mereka gitu, nasionalisme mereka itu terkikis. Jadi pemerintah China itu berpikir bahwa ya agama Muslim itu bisa mengikis jiwa nasionalisme mereka. Ya, agama Muslim itu bisa mengikis yang namanya nilai-nilai budaya ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak peduli dengan negara China. China tidak akan bisa menjadi negara maju ya. Cuma di Konoha itu ya terlalu dibesar-besarkan ya. Dulu kan pernah konflik itu ya, konflik Uighur ya kalau nggak salah ya. Tapi terlalu dibesar-besarkan ya. Cuman kan Uighur ini kan mereka itu nggak mau ya, nggak mau nasionalisme mereka terkikis gitu. Jadi mereka itu seperti terdoktrin gitu, nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Kemudian adanya indikasi-indikasi seperti jaringan telolit gitu ya, ada indikasi seperti itu, sehingga pemerintah China itu nggak mau ya masyarakat seperti itu terpapar gitu, terpapar yang namanya ideologi telolit gitu ya. Sengaja saya plesetin ya karena ini sensitif guys ya. Itu yang tidak dimau oleh pemerintah China. Sementara pemerintah Konoha nggak berpikir seperti ini. Karena apa? Karena ya lebih baik menerima ya. Karena apa? Karena ya sudah kepalang ya. Di Konoha itu sudah kepalang 85% ya agama mayoritas di Konoha. Jadi sangat susah ya. Dan semoga lah negara kita ke depannya jangan ribut ya. Kalau misalnya nih, ya dugaan saya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya. Dugaan saya Konoha itu pasti terpecah guys. Mungkin 10 atau 50 tahun lagi gitu. Karena saya sudah melihat tanda-tandanya gitu. Ya, apa indikasinya? Ya salah satunya karena ada prinsip pilihlah pemimpin yang seiman. Kemudian ya mereka lebih mementingkan yang namanya seiman. Yang penting seiman. Jadi ini merusak yang namanya tatanan nasionalisme, jiwa nasionalisme ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus peduli ya masalah ini. Ya, Anda boleh komplain ya, boleh kritik ya, tapi menggunakan data ya. Jangan mengkritik ya yang bukan substansinya gitu. Jangan mengkritik hal yang remeh-temeh gitu ya. Warga Konoha tuh ya kalau nggak bisa berdebat mereka akan mengajak gitu ya, ketemu silaturahmi ya. Sambil teriak-teriak halal darahnya, jangan seperti itu guys ya. Kita sebagai kaum intelektual harus berpikir kritis gitu, harus berpikir luas gitu. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.